Kita buka video ini dengan satu fakta yang bikin kita geleng-geleng kepala. Coba kalian buka Google Map, lihat peta dunia, fokus ke titik kecil namanya Singapura. Negara yang ukurannya lebih kecil dari Jakarta ini adalah pelabuhan tersibuk kedua di dunia. Sekarang, geser mata kalian ke bawah dikit. Ada Indonesia. Negara kepulauan terbesar di planet bumi, punya garis pantai 54.000 km, tapi pelabuhannya nggak ada yang masuk 10 besar dunia. Aneh nggak? Banget. Selama ini kita cuma dikasih narasi kalau kita ini strategis. Tapi pernah nggak ada yang jelasin sedalam apa strategisnya itu? Kenapa Cina rela ngeluarin ribuan triliun buat proyek Belt and Road cuma buat nyentuh perairan kita? Kenapa Amerika Serikat selalu rewel kalau kita deket-deket sama Cina soal urusan laut? Jawabannya bukan cuma soal ikan atau minyak, tapi soal logistik checkpoint. Indonesia itu ibarat saklar lampu. Kalau kita tekan off, ekonomi dunia gelap total. Tapi masalahnya, saklarnya ada di rumah kita, terus yang pegang kuncinya orang lain. Hari ini kita bakal bahas kenapa dunia takut kalau raksasa ini bangun, dan gimana proyek Nusantara Raya bisa jadi skakmat buat ekonomi global. Mari kita bedah akar masalahnya, yaitu Selat Malaka. Banyak yang mikir Selat Malaka itu cuma laut biasa. Enggak sob, itu adalah urat nadi, di mana 25% perdagangan dunia lewat sana. Tapi ada satu bagian teknis yang jarang dibahas, yaitu Selat Malaka yang ternyata sempit dan dangkal. Kita ambil contoh di salah satu titik namanya Selat Phillips. Lebarnya cuma 2,8 km. Bayangin kapal tanker segede apartemen 20 lantai harus antri di situ. Satu kapal mogok atau karam, kayak kasus Ever Given di terusan Swiss, ekonomi Asia Timur mati berdiri. Nah, kenapa Singapura yang dapat durian runtuh? Karena mereka pinter baca pain points pelayaran. Kapal itu butuh 3 hal: bensin, perbaikan, dan kepastian hukum. Singapura bangun kilang minyak raksasa bukan buat konsumsi rakyatnya, tapi buat nyuapin kapal-kapal yang lewat. Mereka bikin sistem hukum maritim yang sengketa apapun bisa beres lewat arbitrase internasional di sana. Sedangkan kita di Indonesia, selama puluhan tahun kita cuma jadi penonton. Nih, kita punya Batam yang jaraknya cuma selemparan batu dari Singapura. Tapi kenapa Batam nggak bisa nyalip? Karena kita terjebak di satu masalah klasik. Tidak lain tidak bukan yaitu ego sektoral. Dulu Batam itu otoritas sendiri, tapi urusan tanah, perizinan, dan bea cukai sering tabrakan sama pusat. Belum lagi urusan biaya siluman di pelabuhan yang bikin operator kapal mikir 1000 kali. Kalau kita mau bangun pusat logistik, musuh kita bukan Singapura, tapi birokrasi kita sendiri yang masih berbelit layaknya benang kusut. Sekarang kita masuk ke materi yang lebih daging. Kalian pasti pernah dengar Alki 2. Ya, Alki 2 adalah alur laut Kepulauan Indonesia 2. Ini jalur dari Selat Lombok, naik ke Selat Makassar, tembus ke Laut Sulawesi. Jalur ini adalah cheat code Indonesia yang belum dipakai maksimal. Kenapa Alki 2 lebih penting dari Selat Malaka di masa depan? Karena tren kapal dunia itu makin gede. Ada namanya kapal Post Panamax. Kapal-kapal ini saking gedenya, pantatnya hampir nyentuh dasar Selat Malaka kalau muatannya penuh. Resiko kandas gede banget. Nah, solusinya adalah Selat Lombok. Selat Lombok itu deep water port alami. Kedalamannya bisa lebih dari 200 meter. Nggak ada batasan buat kapal segede apapun di dunia ini buat lewat. Australia kalau mau kirim biji besi ke Cina, jalurnya ya lewat sini. Sedangkan Cina, kalau takut Selat Malaka diblokade Amerika, cadangan energinya harus lewat sini. Tapi apa yang kita punya di Selat Lombok? Jawabannya, belum punya apa-apa. Belum ada pelabuhan internasional yang mumpuni. Nah, kita juga punya Selat Makassar nih.
Yang terkenal jalurnya lurus banget dan sangat efisien buat kapal, tapi fasilitas refueling kita masih minim. Itu semua adalah gold mine yang kita anggap cuma air lewat doang. Dunia sebenarnya nungguin kapan nih Indonesia bangun SPBU raksasa di Selat Makassar, karena kalau itu terjadi, dominasi Singapura bakal rontok pelan-pelan. Lalu apa hubungannya sama pemindahan ibu kota ke Nusantara atau IKN? Hal ini bukan cuma soal mindahin macetnya Jakarta. Ini langkah geopolitik yang sangat jenius. Coba lihat posisi IKN di peta. Dia persis di pinggir Selat Makassar, alias di jantung Alki 2. Selama ini bisa dikatakan Indonesia itu Jawa sentris, semua fokus di barat. Akibatnya, wilayah timur kita yang kaya sumber daya alam malah jadi halaman belakang. Dengan adanya IKN, pusat gravitasi ekonomi pindah ke tengah. IKN itu bakal jadi super hub. Bayangin, jika ada pusat kendali logistik digital di sana yang memantau semua kapal di Alki 2 dan 3, pasti keren banget sih. Nah, Cina lihat ini sebagai peluang sekaligus ancaman. Peluang karena mereka dapat mitra baru buat jalur sutra maritim mereka. Dan juga jadi ancaman karena Indonesia bakal punya kontrol penuh atas jalur pasokan mereka. Amerika juga sama, mereka nggak mau jalur ini cuma dikuasai satu pihak. Makanya pembangunan IKN itu bisa dikatakan statement kedaulatan. Kita lagi ngomong ke dunia bahwa kita nggak cuma jaga pintu depan, tapi sekarang kita jaga pintu tengah dan belakang. Oke, di sini materi video ini bakal makin panas. Karena kita bakal bahas gimana perang intelijen dan lobi korporasi global yang berusaha ngeganjal langkah ini semua. Oke, kita masuk ke babak yang agak sensitif nih. Pernah nggak kalian nanya, kalau emang potensinya segede itu, kenapa dari dulu nggak dikerjain? Apakah pemimpin kita nggak tahu? Jawabannya, mereka tahu banget. Tapi di dunia geopolitik, ada yang namanya the invisible hand. Setiap kali Indonesia mau bangun pelabuhan besar yang beneran jadi ancaman bagi dominasi regional, tiba-tiba muncul hambatan yang polanya mirip. Entah itu lobi internasional yang bilang jalur itu tidak layak secara ekonomi, atau tiba-tiba ada kampanye lingkungan yang sangat masif di area tersebut, sampai tekanan diplomatik lewat utang luar negeri. Ingat, negara tetangga nggak akan tinggal diam kalau piring nasi mereka diambil. Singapura itu punya dana kedaulatan berupa Temasek dan GIC yang investasinya ada di mana-mana, termasuk di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Makanya, ada semacam ketergantungan sistemik yang bikin Indonesia sungkan buat beneran bersaing head to head. Jadi, proyek Nusantara Raya ini bukan cuma soal adu semen dan beton, tapi soal keberanian diplomasi untuk mengatakan, maaf, kali ini kita yang ambil alih perannya. Kita harus sadar bahwa dalam ekonomi global tidak ada makan siang gratis, dan tidak ada tetangga yang mau lihat kita lebih kaya dari mereka hanya dengan duduk manis. Sekarang kita bahas ancaman nyata dari utara, yaitu terusan Kra atau Thailand Bridge. Ini adalah mimpi buruk bagi siapapun yang mengandalkan Selat Malaka. Thailand dengan dukungan penuh dari Cina punya rencana memotong semenanjung mereka. Kalau ini jadi, kapal dari Samudra Hindia nggak perlu lagi turun ke bawah lewat Indonesia atau Singapura. Mereka tinggal potong kompas lewat Thailand, hemat waktu 2-3 hari, dan hemat biaya bahan bakar miliaran rupiah per kapal. Kalau ini terjadi, Selat Malaka bisa jadi kota mati dalam versi laut. Tapi disinilah kecerdasan strategi kita diuji. Indonesia nggak boleh cuma fokus di Malaka. Itulah kenapa Alki 2 jadi sangat krusial. Kra Kanal itu hanya menguntungkan jalur barat ke timur, tapi jalur utara ke selatan, misalnya Australia ke Asia Timur, tetap harus lewat Indonesia. Udah jelas ya, strategi counter attack kita adalah jadikan Alki 2 sebagai jalur premium yang lebih canggih dari Kra Kanal. Kalau Thailand jual jarak, kita harus jual pelayanan.
Kita harus bangun pelabuhan di sisi timur Kalimantan dan Sulawesi yang terintegrasi dengan industri pengolahan. Jadi kapal nggak cuma lewat, tapi mereka terpaksa mampir karena bahan mentah yang mereka butuhkan ada di sana. Dalam kata lain, kita nggak lagi bersaing di harga tol, tapi kita bersaing di nilai tambah industrinya. Masuk ke akar masalah internal kita, tentu saja korupsi dan inefisiensi. Kalian tahu nggak kenapa biaya logistik di Indonesia itu salah satu yang termahal di Asia? Totalnya pun bisa sampai 23% dari PDB kita. Padahal di negara maju cuma 8%. Masalahnya ternyata ada di pungli digital dan birokrasi yang berbelit. Solusinya bukan cuma nambah orang buat jaga pelabuhan, tapi automasi total. Di masa depan Nusantara Raya, kita harus pakai blockchain. Bayangin, setiap kontainer punya identitas digital yang nggak bisa dimanipulasi. Begitu kapal masuk perairan kita, sistem AI langsung verifikasi muatan, hitung pajak secara otomatis, dan alokasikan slot sandar tanpa campur tangan manusia. Singapura udah mulai ke sana dengan tuas megaport mereka yang full otomatis. Kalau Indonesia mau menang, kita harus lompat jauh. Kita nggak boleh lagi pakai sistem manual yang bikin kapal nunggu seminggu buat bongkar muat. Efisiensi adalah satu-satunya bahasa yang paling dimengerti oleh perusahaan pelayaran dunia. Kalau kita bisa lebih murah 10% dan lebih cepat 20% dari Singapura, mereka akan pindah ke kita secara alami. Kapitalisme itu simpel. Duit bakal lari ke tempat yang paling efisien. Mari kita main hitung-hitungan kasar. Kalau Indonesia bisa ambil cuma 20% aja dari total volume logistik yang lewat di perairan kita, itu artinya ada tambahan ribuan triliun rupiah masuk ke kas negara setiap tahun. Itu baru dari tarif jasa pelabuhan dan bensin kapal. Belum lagi dari pajak industri yang tumbuh di sekitarnya. Uang sebanyak itu cukup buat bangun ribuan sekolah, rumah sakit, dan bikin transportasi publik di seluruh pelosok Indonesia jadi kelas dunia. Udah paham kan? Ini bukan cuma soal kapal, ini soal kesejahteraan kalian dan anak cucu kalian. Kesimpulannya, Indonesia itu raksasa yang sudah terlalu lama tidur. Dunia tahu itu, dan jujur, beberapa dari mereka lebih suka kita tetap tidur. Tapi waktu terus berjalan. Dengan IKN yang mulai berdiri, dengan hilirisasi yang mulai jalan, dan kesadaran maritim yang mulai tumbuh, raksasa ini mulai membuka mata. Dunia mungkin takut, tapi kita harus berani. Karena laut bukan pemisah, tapi laut adalah pemersatu. Dan bagi Indonesia, laut adalah masa depan. Menurut kalian, apa langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah biar proyek ini nggak cuma jadi wacana lagi? Apakah kita perlu perang tarif sama Singapura? Atau kita fokus benerin daleman kita dulu? Tulis pendapat kritis kalian di bawah, gue pengen denger suara kalian. Jangan lupa subscribe dan share video ini kalau kalian ngerasa narasi maritim ini perlu didengar lebih banyak orang. Dari BIF, salam Nusantara Raya.